الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang di siang hari ini pertemuan kita, memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar. Nah, kita sudah sampai di surah Al-A'la, surah Al-A'la. Baik. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, sucikanlah isma rabbik, nama Rabbmu al-a'la, yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Baik. Sebutkan tafsir sini, Nazzihisma rabbika al-a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Jadi tasbih di sini kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari anis syarik, dari sekutu, wan naqaisi, dan kekurangan-kekurangan, tanzihan, dengan sebenar-benarnya pensucian. Yaliku bi'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Pensucian yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan tasbih subhanallah, kita melihat subhana di fathah karena dia sebagai maf'ul mutlak dari fi'il usabbihu subhanallah. Jadi dia selamanya di fathah, tapi bukan mabni, karena dia sebagai maf'ul mutlak. Definisi mabni al-bina luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin wala i'tilal, bukan karena adanya amil. Ini ada amil. Jadi subhanallah, tidak pernah subhanillah, subhanallah.
Tidak pernah dhamma, tidak pernah kasrah, tapi fathah terus. Jadi maknanya itu usabbihu. Saya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pesucian dari segala macam kekurangan, aib, cacat, celah dan sekutu. Taib. Dan sekutu. Syarik sini mencakup dalam rububiyah, uluhiyah dan al-asma was sifat. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Taib. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari melahirkan atau punya anak atau punya ayah dan ibu, yulad. Dan tidak ada satupun yang sama yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam sabbihisma rabbikal a'la. Tapi yang kita juga tambah di sini yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-A'la, yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Dari kata al-ulu. Al-ulu dan uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu ya ada tiga. Yang pertama uluwul qahar. Ya uluwul qahar. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengalahkan di atas hamba-hambanya. Ya. Kemudian uluwus sifah. Ya. Uluwus sifah. Walahul mathalul a'la. Dan hanya miliknya lah, milik Allah Subhanahu wa taala al-mathalul a'la, perumpamaan yang paling tinggi. Sifat-sifatnya adalah sifat-sifat ketinggian sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah uluwul dzat. Maksudnya zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Tidak ada di atas Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini semua berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diingkari oleh ahlul bid'ah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Dan ini jelas. Awal surah Al-A'la namanya saja surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ayat pertama kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ketika ada orang yang mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menetapkan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya, maka dia berarti belum sabbihisma rabbikal a'la, belum mewujudkan perintah ini. Karena ini nama yang disebut Al-A'la. Ketika ada yang mengingkari berarti dia belum mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Karena butuh antum ketahui bahwasanya ada di antara ahlul bid'ah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, di setiap tempat, menyatu dengan makhluknya. Nauzubillah. Dan ini bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari salah satu namanya Al-Asmaul Husna, yaitu Al-A'la, yang maha tinggi, yang maha tinggi. Baik. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Baik, disebutkan maf'ul bihi-nya apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala ya dialah yang maha mencipta seluruhnya. Ya, mencipta makhluk-makhluk seluruhnya, fasawwa, dan menyempurnakan ciptaannya tersebut. Baik. Kita baca tafsirnya alladzi khalaqal makhluqati. Itu dialah Allah Subhanahu wa taala yang khalaqa, yaitu menciptakan seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Baik. Fasawwa ay fa'atqana khalqaha. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bentuknya, penciptaannya. Baik. Wa ahsanahu, dan menjadikannya indah. Ya, bagus. Walladzi qaddara fahada. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, menetapkan, fahada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, Tayyib.
Tafsirnya sini disebutkan walladzi qaddara jami'al muqaddarati. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan seluruh yang ditakdirkan. Dialah yang Maha memutuskan. Fahada kulla khalqin ila ma yunasibuhu. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, beri petunjuk kepada setiap makhluk kepada apa yang layak untuknya, kepada apa yang layak untuknya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fahada sini yashmalu al-hidayata asy-syar'iyyata wal hidayata al-kauniyata. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah mencakup hidayah syar'iyyah dan hidayah kauniyah. Dan ini kita lihat sendiri. Hidayah syar'iyyah seperti apa yang kita dapatkan dari hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk hidayah untuk bisa memeluk Islam, berpegang teguh dengan sunnah. Tayyib. Ini hidayah syar'iyyah. Dan hidayah kauniyah. Tayyib. Coba perhatikan makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk tersebut, Allah kasih hidayah. Coba lihat anak bayi baru lahir. Ya. Dia mau makan, ya, tidak usah repot-repot. Didekatkan saja ke ibunya, dia akan mencari, ya, susu. Sudah, dia langsung netek. Ya. Semua makhluk, lihat semut, lihat ya binatang-binatang. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah kasih. Ya. Kamu makannya begini, cara makannya begini, ya. Cari makannya di mana, ya. Pakai apa? Itu Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah kauniyah. Ya. Bisa dipahami? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar mencipta, sudah di-setel sedemikian rupa sehingga ya mereka sudah siap menjalani kehidupannya masing-masing. Ya sesuaikan dengan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Hakim. Dia yang Maha menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Ya. Baik. Ya, kita diciptakan matanya menghadap ke depan, telinganya ke samping dan seterusnya, ini sudah pas. Begitu pula makhluk-makhluk yang lainnya. Begitu pula makhluk-makhluk yang lainnya. Baik. Jadi fahada, hidayah mencakup hidayah kauniyah dan hidayah syar'iyyah. Walladzi akhrajal mar'a. Ya. Dia Allah Subhanahu wa taala Rabbukal A'la yang telah mengeluarkan al-mar'ah. Ya, situ sebutkan rumput-rumput. Itu makanan yang dimakan oleh hewan ternak. Baik, sebutkan di bawah. Walladzi ambatal kala'al akhdar. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan rumput yang hijau. Rumput yang hijau. Faja'alahu gusa'an ahwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia kering menghitam. Baik, perhatikan tafsirnya. Faja'alahu ba'da dzalika. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan rumput tersebut setelah hijaunya hasyiman, kering, jafan, sama mirip artinya kering, mutaghayyiran ila sawadi ba'da dirarihi. Berubah warnanya dari asalnya hijau menjadi as-sawad, kehitam-hitaman. Ini fa'ahwa. Baik. Ini ahwa ya. Ahwa faja'alahu gusa'an ahwa. Baik. Dan ini syarat sebagaimana isyarat-isyarat yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha menghidupkan, Maha mematikan. Baik. Jadi setelah matinya bumi ya sudah menguning, Allah turunkan hujan, tumbuh lagi, hijau lagi. Ya. Baik. Apalagi kita yang kecil, ya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu membangkitkannya. Baik. Faja'alahu gusa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa.
Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepada kamu sehingga kamu tidak akan lupa. Apa yang dibacakan, kita baca tafsirnya, sanuqri'uka ayyuhar rasulu hadzal qur'ana. Kami akan membacakan kepada engkau wahai Rasul Al-Qur'an ini, qira'atan la tansaha, dengan bacaan yang kamu tidak akan lupa. Tapi perhatikan, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ai illa masya Allahu mimma iqtadat hikmatuhu ayansiyahu limaslahatin ya'lamuha. Kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari perkara-perkara yang iqtadat hikmatuh, yang sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah lupakan, jadikan lupa itu limaslahatin ya'lamuha. Untuk sebuah maslahat yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Baik. Ya, disebutkan sebagian bahwasanya di sini di antara maknanya itu nasakh dan mansukh. Adanya yang dihapus. Ya, ada yang mansukh, ada lafadznya, ada maknanya. Baik, atau kedua-duanya, lafadz dan maknanya mansukh. Ya, dimansukh maksudnya dihapus hukumnya. Ya, dihapus hukumnya. Ya, ada yang dihapus lafadznya. Baik, dan ini antum akan pelajari di usul fikih. Ya, nasikh dan mansukh. Itu pun limaslahatin ya'lamuha. Itu untuk maslahat yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Kita tidak harus mengetahui hikmah. Kita tidak harus mengetahui hikmah mengapa Allah tetapkan hukum ini. Allah hapus hukum ini kemudian ganti dengan hukum yang baru. Dahulu berlaku ini sekarang tidak, atau dahulu tidak berlaku, tidak ada, kemudian Allah syariatkan. Baik. Jadi ini semuanya untuk maslahat hamba. Baik. Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, yang Maha mengetahui al-jahra, apa yang nampak, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Kita lihat tafsirnya, innahu subhanahu ya'lamul jahra minal qawli wal amali wa ma yakhfa minhuma. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dia Maha mengetahui yang nampak dari ucapan dan amalan dan apa yang tersembunyi darinya. Dan telah lewat kita beberapa ayat yang menjelaskan tentang adanya malaikat yang mencatat, ya, tidak ada yang luput, ya, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Baik. Ini tidak akan lepas, ya, dari catatan para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri asalnya tidak butuh kepada hal tersebut. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah perintahkan malaikat untuk mencatat. Padahal walaupun tanpa catatan malaikat Allah Maha tahu. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Maha mengetahui seluruhnya. Yang nampak, yang tersembunyi dari ucapan maupun perbuatan, Allah Maha tahu. Tapi dalam di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah, ya, menugaskan malaikat-malaikat yang mencatat. Ya, bukan karena Allah butuh atau Allah tidak tahu, tapi karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Baik. Jadi ya'lamus sirra atau ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan tentunya ini menjadi peringatan bagi kita bahwasanya jangan pernah merasa aman. Ya, kita di tempat yang tertutup, tersembunyi, tidak ada yang lihat, kemudian kita melakukan dosa dan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seluruhnya. Bahkan wa ma yakhfa, apa yang tersembunyi juga Allah tahu. Ya, orang mungkin tidak lihat, teman kita tidak lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha mendengar. Baik. Ya, jangan merasa bahwasanya kita bisa lepas dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami permudah kamu untuk al yusra. Baik. Perhatikan di sini disebutkan tafsirnya, wa nuyassiruka lil yusra fi jami'i umurika. Baik. Dan kami mempermudah engkau untuk al yusra.
ya dalam seluruh urusan-urusanmu, dalam seluruh urusan-urusanmu. Baik. Jadi kemudahan dalam seluruh urusan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang bertakwa itu sangatlah nampak. Ya, sangatlah nampak dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan baginya jalan keluar ya dalam setiap permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan untuknya kemudahan dalam seluruh urusannya. Wa min dzalika, kata Syekh sini, karena khitabnya kepada Nabi, apa kata penulis di sini, dan ini tafsir Al-Muyassar itu karangan beberapa ulama, kumpulan ulama yang mengarang tafsir Al-Muyassar ini. Jadi kumpulan dari para ulama tafsir. Dan diantaranya tashilu talaqqi a'ba'ir risalah. Ya, dimudahkannya Nabi SAW memikul beban-beban ya risalah kerasulan. Taib. Wa ja'ala dinaka yusran. Di antara bentuknya itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan agamamu, itu agama Nabi SAW, agama Islam itu agama yang yusran, agama yang penuh dengan kemudahan. Ya. Ya. Inna hadzal din yusrun. Sungguhnya agama ini mudah, penuh dengan kemudahan. Bahkan di sini disebutkan la usra fiha. Ya. Tidak ada kesulitan sedikit pun dalam agama. Oleh karena itu ada kaidah mengatakan apa? Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ketika ada kesulitan, maka di situ akan ada kemudahan, mengharuskan adanya kemudahan. Ketika seorang diperintah untuk melakukan sholat dalam keadaan berdiri, wajib hukumnya dia berdiri dalam sholatnya. Ketika dia tidak mampu, ada masyaqqah, ada berat di situ, maka boleh dia duduk. Ketika duduk misalnya masih berat, ada masyaqqah di situ, maka dia boleh berbaring. Begitu seterusnya. Syariat ini penuh dengan kemudahan. Ya, penuh dengan kemudahan. Jika ada kesulitan, ada berat, maka disitulah ada at-taysir, ada kemudahan, ada keringanan dari dalam agama. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma nahitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kalian darinya maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintah kalian darinya maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Kenapa di sini dalam perintah ada qaid, ya, pengikat berupa mastata'tum, ya, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa? Ya, ketika ada masyaqqah, maka ada kemudahan sesuai dengan kemampuan kita. Itu dalam melaksanakan perintah. Tapi dalam meninggalkan larangan, kita cuma menahan diri. Titik. Ya, tidak ada kata tidak mampu pahami. Ma nahitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian darinya, tinggalkanlah. Ya, tidak ada kata tidak mampu, ya enggak? Paham ini? Ya, tidak ada kata tidak mampu. Sehingga semua yang dilarang itu harus ditinggalkan. Berbeda perintah. Kalau perintah, datangi, lakukan sesuai dengan kemampuan. Jadi wa nuyassiruka lil yusra, di antara bentuknya Allah Subhanahu wa taala jadikan agama Nabi SAW, agama Islam ini itu agama yang yusron, penuh dengan kemudahan, tidak ada kesulitan padanya. Karena kapan ada kesulitan itu tajlibut taysir, mengharuskan adanya kemudahan. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan jika peringatan tersebut bermanfaat. Baik. Perhatikan sini tafsirnya, fa'idh maka ayyuhar rasul. Ya, berilah mau'izah, nasihat, peringatan kepada kaummu wahai Rasul. Hasbama yassarnahu laka bima yuha ilaik. Sesuai dengan apa yang kami mudahkan untukmu. Bima yuha ilaik, dengan apa yang kami berikan wahyu kepadamu.
Taib. Jadi ini dakwah. Fadzakir, beri peringatan. Berikan nasihat, peringatan kepada kaummu. Ya, ya. Sebagian disebutkan kepada umat, ya. Umat itu ada dua, umat dakwah dan umat istijabah. Taib. Jadi umat itu ada umat dakwah. Umat dakwah ya semua manusia. Itu target dakwah kita. Ya, ada umat istijabah yang sudah menerima, itu kaum muslimin. Ini semua ya di fadzakir, karena tidak disebutkan siapa yang di tadzkir di sini. Berarti mencakup umum semuanya. Jadi berilah peringatan, berilah nasihat kepada kaummu. Berilah peringatan, nasihat kepada kaummu wahai Rasul. Hasbama yassarnahu lak. Sesuai dengan apa yang kami mudahkan untukmu. Jadi kita seorang dai, kita menyampaikan agama ini itu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu yang kita sampaikan. Bima yuha ilaik, dengan apa yang kami berikan wahyu kepadamu. Ini pelajaran bagi kita yang namanya dakwah. Perhatikan, yang namanya dakwah itu harus dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Baik. Fadzakir in nafa'ati dzikra. In nafa'ati dzikra, jika peringatan tersebut itu bermanfaat. Jadi sebagian menafsirkan, jadi in sini in syartiyah, artinya syarat. Wal makna in nafa'ati dzikra fadzakir. Jika peringatan tersebut itu bermanfaat, maka beri peringatan. Wa illam tanfa' fala tudzakir. Dan jika tidak bermanfaat, ya jangan memberi peringatan. Baik. Ini diantara yang disebutkan dalam tafsir ayat. Dan sebagian mengatakan al makna dzakir ala kulli hal. Fadzakir ini dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya, dia bermanfaat atau tidak bermanfaat, tetap ditadzkir. Ya, tetap ditadzkir. Baik. Dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini masih arti fadzakir, wahdihim ila ma fihi khairuhum. Dan berikanlah hidayah kepada mereka, tunjukilah mereka. Wahdihim. Hidayah apa dimaksud sini? Hidayah apa? Wahdihim. Ini tafsir dari fadzakir. Beri peringatan, beri nasihat. Sini disebutkan wahdihim ila ma fihi khairuhum. Berikan hidayah kepada mereka kepada perkara yang padanya terdapat kebaikan untuk mereka. Dunia, alam barzakh, akhirat. Hidayah apa nih? Hidayatul irsyad wal bayan. Karena Nabi tidak memiliki hidayah, taufik wal ilham. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jelaskan, dakwahi, kasih peringatan, kasih nasihat kepada perkara yang itu kebaikan untuk mereka. Ya, baik. Wa khussa bitadzkiri man yurja minhu tadzakkur. Ya, dan dikhususkan sini dengan tadzkir itu may yurja minhu at-tadzakkur. Itu orang yang diharapkan darinya at-tadzakkur. Diharapkan dia sadar, dia mengingat dan dia mengambil manfaat dari apa? Nasihat tersebut, peringatan tersebut. Perhatikan sini, ini pendalaman. Wala tut'ib nafsaka fi tadzkiri man la yurithuhu tadzkiru illa utuwan wa nufura. Jadi inna fa'ati dzikra, perhatikan, jangan kamu membuat dirimu capek, lelah dalam memberi peringatan orang yang peringatan tersebut, tadzkir tersebut tidak mewariskan kepada dirinya kecuali kesombongan, pembangkangan, nufuran, lari. Jadi tadzkir ini umum. Umum, kita sampaikan peringatan. Tapi ketika orang tersebut semakin bersombong, berpaling, ya, paham? Tidak mau mendengar, kita tidak usah. Ya, membuat diri kita capek. Ya, tetap kewajiban kita menyampaikan. Ya. Kita tidak usah bersedih hati, tidak usah membuat diri kita ya capek dalam hal tersebut. Walaupun tetap kita ulangi, terus berusaha ya dalam memberikan peringatan kepada dirinya. Tapi jangan fokuskan diri hanya kepada orang tersebut.
Tapi yang paling penting adalah orang mayyurja minhu tadzakkur. Itu orang yang betul-betul diharapkan ya tadzkir tersebut, peringatan tersebut itu bisa bermanfaat untuk dirinya sehingga dia sadar. Karena jangan sampai kita fokus kepada orang yang membangkang, orang yang keras kepala, kemudian kita melalaikan ya orang-orang yang betul-betul peringatan itu sangat bermanfaat untuk dirinya. Besar ya kemungkinan dia bisa sadar. Jadi fadzakir in nafa'ati dzikra bukan berarti nanti kita lihat-lihat ukur-ukur dulu ini kalau tidak bermanfaat tidak. Kita tidak usah sampaikan. Sampaikan. Tapi ketika dia membangkang tidak mau menolak, tidak mau menerima maka kita jangan bersedih hati dan kita lihat orang yang sangat diharapkan ya darinya at-tadzakkur. Ya itu yang kita perhatikan. Baik. Perhatikan saya dzakaru may yakhsha. Dan orang yang memiliki khasyah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan yadzakar, akan tersadar, akan mengambil manfaat dari dzikra tersebut. Perhatikan wa sayatta'idzu alladzi yakhafu rabbah. Jadi fadzakir in nafa'ati dzikra, ya siapa yang bisa mengambil manfaat dari dzikra tersebut? May yakhsha. Sayadzakkaru may yakhsha. Dan ini diperkuat dengan ayat-ayat yang sudah berlalu. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Innama anta munziru may yakhshaha. Dan dakwah seruan Nabi Musa kepada Firaun apa? Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Baik. Ini di sinilah dzikra itu betul-betul bermanfaat ketika seorang memiliki khasyah, khauf. Ya. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang yakhafu wa'id, yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari dzikra. Baik. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang yang celaka, yang sengsara itu akan meninggalkannya. Jadi yatajannabuha ay adzikra. Adzikra. Perhatikan tafsirnya. Wa yabta'idu 'ani dzikra, dan akan menjauh dari adzikra. Dia pergi meninggalkannya, menjauh. Al-ashqa, orang-orang yang celaka, sengsara. Siapa itu? Alladzi la yakhsha rabbah. Itu orang yang tidak ada takutnya kepada Rabbnya. Tidak ada khasyahnya. Ya. Baik. Siapa itu al-ashqa? Tafsirkan setelahnya, alladzi yaslan narul kubra. Dialah orang yang akan masuk ke dalam neraka al-kubra, yang besar. Ay alladzi sayadkhulu nar jahannama al-'uzma yuqasi harraha. Orang yang akan masuk ke dalam neraka jahanam yang sangat besar, yang mana dia akan merasakan panasnya. Tayyib. Tapi coba perhatikan sini, apa sifat utamanya al-ashqa ini? Itu dia menjauhi. Wa yatajannabuha, dia jauhi adzikra. Dia pergi meninggalkan, menjauh dari adzikra. Kenapa bisa? Karena dia tidak memiliki khasyah. Karena orang yang punya khasyah, punya takut, itu saya dzakkaru may yakhsha. Bukan malah menjauh, malah dia akan semakin mendekat dan menerima dengan senang hati, dengan penuh penerimaan terhadap adzikra tersebut. Ya, dan disitulah dia akan mendapat manfaat sehingga saya dzakkaru, dia akan sadar. Ya. Dia akan teringat, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? May yakhsha, dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat orang yang tidak punya rasa takut. Antum bacakan ayat hadis, ancaman begini, sudah. Ya. Dia tidak ambil pusing. Tidak akan bermanfaat. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Innama anta munziru
mayakhsyaha. Dan dia tidak punya khasyah. Tapi coba yang punya khasyah, walaupun dia sejahat-jahat manusia tapi dia punya khasyah, iya, pasti. Ya, zikr tersebut punya penga- pengaruh. Dan betapa banyak orang diberi nasihat, diberi zikr, sadar, tobat pada Allah Subhanahu wa taala, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah orang-orang yang memiliki khasyah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Ya, dzalika liman khasyah rabbah. Surga-surga adad. Ya, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Untuk siapa ini? Dzalika liman khasyah rabbah. Baik. Tapi khasyah itu kita harus belajar ya supaya bisa mendapatkan hal tersebut. Oleh karena itu Allah khususkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang khasyah kepada Rabbnya itu hanyalah para ulama, orang-orang yang belajar, orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi ilmu yang benar akan mengantar kepada khasyatullah. Dan khasyatullah yang benar adalah khasyah yang dibangun di atas ilmu Al-Quran dan sunnah. Baik. Jadi orang-orang yang celaka, sengsara itu akan meninggalkannya. Kenapa? Tidak punya khasyah. Yang mana balasannya apa? Alladzi yaslan narul kubra. Ya, yang mana kelak nanti di hari kiamat dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam. Baik. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Yang mana kondisi mereka di dalam neraka jahanam tersebut la yamutu. Dia tidak mati fiha fi finnar fi nar jahannam. Ya, dia tidak mati dan tidak pula hidup. Apa maksudnya? Tidak mati, tidak hidup. Perhatikan tafsirnya. Tsumma la yamutu fiha fayastarih. Di dalamnya dia tidak mati. Yang dengan mati tersebut dia beristirahat. Ya. Wala yahya, dan dia tidak hidup dalamnya dengan hayatan tanfa'uhu, dengan kehidupan yang bisa bermanfaat untuk dirinya. Ya, yang dinafikan adalah kematian yang dengannya dia beristirahat dan kehidupan yang memberikan manfaat kepada dirinya. Bisa dipahami ini? Jadi dia tidak dikatakan dia tidak mati dalamnya. Ya, yang dengan mati tersebut dia istirahat. Coba lihat penduduk neraka hidup terus. Hidup terus ini bila syak wala raib. Tidak ada keraguan. Mereka hidup merasakan azab. Dan mereka tidak akan merasakan kematian yang dengannya mereka beristirahat. Apalagi yang sudah kekal, yang sudah di akhirat itu sudah tidak ada lagi kematian. Wala yahya, dan dia tidak pula dikatakan hidup. Karena kenapa? Yang dinafikan sini hayatan tanfa'uha, kehidupan yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Karena dia hidup di atas kesengsaraan, bukan kehidupan yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Bisa dipahami ini? Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Ya. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Dia tidak mati, yang dengannya dia bisa beristirahat, dan juga tidak pula hidup dengan kehidupan yang bisa dia mendapatkan manfaat padanya. Inilah orang-orang al-ashqa. Orang-orang al-ashqa. Apa sifatnya tadi disebutkan? La yakhsha rabbahu. Alladzi la yakhsha rabbahu. Paham ini? Karena saya dzakkaru ini bertentangan dengan, berlawanan dengan wa yatajan nabuha. Ini berlawanan 180 derajat. Satu saya dzakkaru, satu wa yatajan nabuha. Kalau memang dia punya khasyah pada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia saya dzakkaru. Karena dia tidak punya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wa yatajannabuha, dia menjauh, pergi, meninggalkan. Ya. Adzikra tersebut. Inilah orang-orang al-ashqa, yang mana jelas kondisinya yang sangat memilukan dalam neraka, tsumma la yamutu fiha wala yahya. Tapi ingat, jangan antum ragukan, ini hakikatnya mereka hidup. Terus hidup. Ya, paham ini?
Cuman sifatnya mereka ini kata Allah, la yamutu wala yahya. Summa la yamutu fi wala yahya. Bisa paham ini? Ini bukan berarti antum, Ustaz itu hidup atau mati? Hidup. Mereka hidup. Ya. Sering kita sebutkan dengan bahasa mereka hidup tapi setengah mati ya. Amin. Hidup dalam keadaan tersiksa, hidup dia rasakan. Hangus kulitnya diganti lagi kulit yang baru, rasa terus. Tidak ada istirahat. Bahkan yang ada fadzuqu falan nazidakum illa adaban. Cuma dikatakan sini tsumma la yamutu. Ya, mereka tidak mati ya. Memang karena mereka kekal dan mereka tidak akan mati dan dengannya mereka istirahat. Wala yahya ini dan mereka tidak hidup. Ini kehidupan yang dinafikan yaitu kehidupan yang bermanfaat yang dengannya mereka bisa istirahat tenang-tenang. Ya, tidak. Ini kehidupan ini tidak ada. Tapi mereka hidup dengan kehidupan apa? Yang penuh dengan penderitaan. Bisa dipahami? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan golongan yang kedua. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang melakukan tazkiyah. Ya, tazkiyah, mensucikan dirinya. Baik. Dan ini tentunya orang-orang tazakka ini itu didahului dalam tadi ya. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakaru may yakhsha. Dia tazakka, dia melakukan tazkiyah itu dari apa? Dari dzikra. Dari peringatan dari Al-Qur'an dan sunnah. Bukan sekedar tazkiyah begitu pensucian jiwa, dia melakukan perkara-perkara yang tidak disyariatkan, tidak. Ya, puasa ini, puasa itu, pergi bertapa, bersemedi, tidak ada seperti itu ya. Baik. Qad aflaha man tazakka, perhatikan. Apa artinya qad aflaha? Qad faza. Sungguh telah beruntung. Sungguh telah beruntung. Qad masuk kepada fi'il madhi. Dan ini maknanya tahqiq, betul-betul pasti. Ya, antum sudah belajar nahwu, ya. Qad kalau masuk kepada fi'il madhi, maknanya berapa? Dua. At-tahqiq dan at-taqrib. Ya, takrib maksudnya sudah dekat waktunya. Qad qamatis shalah. Salat sudah dilakukan? Belum, tapi sudah dekat lagi. Ya, kalau ini pasti. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha man zakkaha. Di sini qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang tazakka. Apa tazakka? Ai man tahhara nafsahu. Itu orang-orang yang mensucikan jiwanya. Minal akhlaqis sayyi'ah. Dari akhlak-akhlak yang jelek. Ya. Tapi ingat, makna tazakka itu lebih luas daripada ini. Yang paling pertama yang harus disucikan diri kita darinya adalah kesyirikan, kemunafikan, kekufuran. Ini yang paling pertama. Karena banyak orang akhlaknya bagus, akhlaknya kelihatannya bagus, tapi dalamnya rusak, akidahnya rusak. Penuh dengan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Paham ini? Baik. Jadi ini yang paling pertama. Di sini sebutkan tahara nafsahu minal akhlaqis sayyi'ah. Jadi sini maknanya umum. Oleh karena itu tidak disebutkan tazakka dari perkara apa. Dia mensucikan diri dari perkara. Ketika dia hapus perkara ini maka mencakup seluruh bentuk tazkiyatun nafs. Apalagi dari perkara kesyirikan. Baik. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia menyebut nama Rabbnya dan dia kemudian dia salat. Perhatikan wa dzakarallaha. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala fawahhadahu. Kemudian dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa da'ahu, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa amila bima yurdihi. Dan dia beramal dengan apa yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini wa dzakara isma rabbih. Jadi bukan sekedar berzikir. Ya, bukan sekedar berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling penting adalah tauhid. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul meyakini di dalam hati kita bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi, hanya Dia yang berhak untuk dijadikan Tuhan yang disembah, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna dari la ilaha illallah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan apa yang Allah perkara yang Allah ridhai. Wa aqamas salata fi awqatiha. Fa shalla ay aqamas salata fi awqatiha. Dia menegakkan salat pada waktunya, tepat pada waktunya. Tapi itu semua ibtigha'a ridwanillahi wa imtithalan li syar'ih. Ini maf'ul li ajlih. Mereka lakukan itu semua karena mengharap
ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini keikhlasan. Ya. Ini keikhlasan. Jadi dia lakukan itu semua, tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. 3 amalan besar ini itu mereka lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan dua syarat, 2 perkara. Itu yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau dia tazakka tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, wa dzakara asma rabbih tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, fasalla dia salat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka tentunya tidak akan diterima. Begitu pula ketika dia tidak ikhlas. Oleh karena diingatkan sini, ibtigha ridwanillah. Dia betul-betul mengharap ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan itu semua itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lakukan itu semua karena melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak disyaratkan, dia tidak lakukan. Dia tidak kerjakan. Kenapa? Tidak disyaratkan. Tapi ketika itu disyaratkan, mereka kerjakan. Kemudian di akhir disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian itu tu'thirun. Itu lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khair wa abqa. Padahal akhirat itu, negeri akhirat, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Perhatikan bal tu'thirunal hayata dunya, nomor ayat 16, innakum ayyuhan nasu tufaddiluna zinatal hayatid dunya ala na'imil akhirah. Sungguh kalian wahai sekalian manusia itu lebih mendahulukan, lebih mengutamakan perhiasan kehidupan dunia dari kenikmatan akhirat. Ya. Dari kenikmatan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wad darul akhiratu wa ma fiha minan na'imil muqim itu khairum minad dunya wa abqa. Padahal negeri akhirat dan apa yang ada padanya berupa kenikmatan yang kekal, na'imil muqim, itu khair, itu lebih baik dari dunia dan lebih kekal. Mestinya jadi renungan untuk kita. Hendaknya kita lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Karena sini Allah ingatkan kita, kalian itu lebih mengutamakan, lebih mendahulukan kehidupan dunia. Ya, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Baik. Dan semua ini in hadza la fis suhufil ula. Sungguhnya ini semua itu berada dalam suhuf lembaran-lembaran yang pertama. Maksudnya apa? Kitab-kitab terdahulu. Perhatikan. Inna ma ukhbirtum bihi fi hadhihi surati huwa mimma thabata ma'nahu fis suhufil lati unzilat qabla al-Qur'an. Sungguhnya ma ukhbirtum bih. Sungguhnya semua yang kalian dikhabarkan dengannya, itu apa yang terkandung dalam surah Al-A'la ini, yaitu fi hadhihi surah, apa yang kalian dikhabarkan dengannya dalam surah ini, huwa itu semua mimma thabata ma'nahu. Merupakan perkara-perkara yang telah sabit, telah ada maknanya dalam suhuf lembaran-lembaran allati unzilat qabla al-Qur'an. Itu lembaran-lembaran yang diturunkan sebelum diturunkannya Al-Quran. Jadi makna ini sudah ada. Ya sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Apa itu? Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu suhuf lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Dan Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi ini tafsir surah Al-A'la. Tafsir surah Al-A'la. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan selanjutnya di tafsir surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah. Sekian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.